Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen, yang saat ini akan membahas terkait tema dualitas dan analisis sensitivitas. Kami beranggotakan dari Edward Kurniawan, Dimas Saputro, Asri Ramadhani Purnamasari, Ulfianti Fadirina Makassari, Alicia Putri Rusmana, dan Desilva Mega Yustika. Yang akan kami bahas langsung ke materi yaitu dualitas. Teori dualitas merupakan salah satu konsep program linier yang penting dan menarik ditinjau dari segi teori dan praktisnya. Ide dasar yang melatar belakangi teori ini adalah bahwa setiap persoalan program linier mempunyai suatu program linier lain yang saling berkaitan yang disebut dual. Sedemikian sehingga solusi pada persoalan semula yang disebut primal juga memberi solusi pada dualnya. Pendefinisian dual ini akan tergantung pada jenis pembatas, tanda-tanda variabel, dan bentuk optimasi dari persoalan primalnya. Akan tetapi, karena persoalan pemrograman linier harus dibuat dalam bentuk standar terlebih dahulu sebelum modelnya dipecahkan, maka pendefinisian di bawah ini akan secara otomatis meliputi ketiga hal di atas. Dalam sebuah permodelan pemrograman linier, terdapat dua konsep yang saling berlawanan. Konsep yang pertama disebut primal dan yang kedua disebut dual. Bentuk dual adalah kebalikan dari bentuk primal. Hubungan primal dan dual sebagai berikut. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Edward Kurniawan. Ya, terima kasih untuk Astri. Akan saya lanjutkan kembali hubungan primal dan dual. Di sini ada contoh dari primal mengubah menjadi dual. Di sini ada meminimumkan Z sama dengan 5x1 plus 2x2 plus x3 dengan fungsi batasan 2x1 plus 3x2 plus x3 lebih dari 20, 6x1 plus 8x2 plus 5x3 lebih dari 30, 7x1 plus x2 plus 3x3 lebih dari 40 dengan x1, x2, x3 lebih dari 0. Kemudian dirubah dengan menjadi bentuk dual. Memaksimumkan Y sama dengan 20Y1 plus 30Y2 plus 40Y3 itu didapat dari fungsi batasannya. Di situ ada 20 dirubah menjadi 20Y1. Kemudian 30 menjadi 30Y2. Kemudian 40 menjadi 40Y3. Dengan fungsi batasan, yang pertama ada 2Y1 plus 6Y2 plus 7Y3 itu didapat dari fungsi batasan primal. 2x1 menjadi 2y1, 6x1 menjadi 6y2, kemudian 7x1 menjadi 7y3, kurang dari 5. 5-nya didapat dari fungsi tujuan primalnya sendiri. 5x1 menjadi 5. Kemudian sama seperti bawahnya, 3x2 dirubah menjadi 3y1, 8x2 menjadi 8y2, x2 menjadi y3, kurang dari 2. 2-nya itu didapat dari 2x2 menjadi 2. Kemudian x3 menjadi y1, 5x3 menjadi 5y2, 3x3 menjadi 3y3, kurang dari 1. X3-nya dirubah menjadi 1. Nah, di sini ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang berkaitan dengan perubahan diskrit parameter untuk melihat berapa besar perubahan dapat ditolerir sebelum solusi optimum mulai kehilangan optimalitasnya. Jika suatu perubahan kecil dalam parameter menyebabkan perubahan drastis dalam solusi, dikatakan bahwa solusi sangat sensitif terhadap nilai parameter tersebut. Sebaliknya, jika perubahan parameter tidak mempunyai pengaruh besar terhadap solusi, dikatakan solusi relatif insentif terhadap nilai parameter itu. Analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter program linear terhadap solusi optimal yang telah dicapai.
Kemudian di sini saya punya contoh soal tentang dualitas. Di sini kita eh, punya nilai primal ini meminimumkan Z 15x1 plus 16x2 plus 30x3 dengan pembatas atau kendala 2x1 plus 2x2 plus 3x3 lebih dari 30, x1 2x2 plus 5x3 lebih dari 40 dengan x1 x2 x3 lebih dari 0. Pertama-tama kita bikin dulu matriksnya. Nah, di sini kita buat 2x1, 2x2, 3x3 ini kita taruh di atas. Jadi seperti ini ya. Kemudian x1 plus 2x2 plus 5x3 menjadi 1, 2, dan 5. Kemudian daripada itu, untuk dualnya sini, untuk ruas kanannya, kita buat di sini transposnya terlebih dahulu. A-nya ini 2 dan 1 kita rubah menjadi ke samping. 2 dan 1, kemudian ini 2 sama 2 dirubah ke samping menjadi 2, 2. Kemudian 3 dan 5-nya kita rubah 3 dan 5. Kemudian kita naikkan ke atas untuk ruas kanan dualnya. Di sini ada 2 dan 1, kita masukkan ke sini menjadi 2Y1 plus Y1 kurang dari 15. 15-nya ini dari mana? 15-nya ini dari nilai minimum Z yang ada pada primal. Ini 15 kita taruh di sini, 15. Kemudian 16-nya kita taruh sebelahnya, 30-nya juga. Nah, ini 2Y1 plus 2Y2 ini didapat dari kolom ini. Kemudian 3 dan 5-nya kita rubah menjadi 3Y1 plus 5Y2. Langsung kita rubah ke bentuk tabel. Ini soalnya saya copy paste dulu ke sini biar lebih mudah ya. Untuk pertama-tama kita rubah dulu menjadi fungsi tujuannya di sini nilai W-nya ini kita rubah menjadi negatif semua ya. Ini kan mulanya plus 30 kita rubah menjadi minus 30. Ya 1 plus minus 40 Y2 minus 0 S1 S2 S3. Kemudian di sini ada 2Y1 plus Y2 plus S1 sama dengan 15 kita tambahkan di sini kolom pembantunya S1 S2 S3. Kemudian didapatlah hasil ini. Lalu kita masukkan ke tabel di sini ada nilai W. W-nya di sini yang pertama W-nya ini ada 1. Kemudian ini Y1-nya pada W ini kita tulis minus 30 ya karena di sini minus 30. Kita tulis di sini minus 30, kemudian minus 40, kemudian sini S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kanannya juga 0. Lalu di sini ada S1-nya di sini, W-nya ini nggak ada ya, 0 ya, nggak ada huruf W, jadi kita tulis 0, kemudian Y1-nya ada 2 di situ ya, kemudian Y2-nya ini ada 2, Y2-nya sini 1 ya ini, maaf. Ini Y2 di sini 1, kemudian ini S1-nya nih ada huruf S1 berarti kita tulis 1 di sini, S2-nya nggak ada, S3-nya nggak ada, nilai kanannya ini 15, kita tulis 15. Kemudian untuk S2-nya 2Y1 kita tulis 2 di sini. Karena ini di sini nggak ada W, kita tulis 0 juga ya. Sini juga 0. Lalu untuk Y2-nya di sini ada 2. Kemudian S1-nya nggak ada, terus S2-nya ini ada ya, S2 kita tulis 1. S3-nya nggak ada dengan nilai kanannya 16. Kemudian di sini untuk S3-nya di sini Y1-nya itu ada 3. Kemudian Y2-nya ada 5. Kemudian S1-nya nggak ada ya, S2-nya juga nggak ada. Di sini adanya S3.
Kemudian didapatlah nilai kanannya 30. Pertama-tama kita harus menentukan kolom kunci di sini. Kolom kunci di sini adalah nilai terbesar, nilai negatif terbesar dari kolom W ini ya. Nilai terbesarnya ada di angka 40. Berarti di sini kita masukkan kolom kuncinya. Kolom kuncinya di sini 40. Untuk kemudian langkah selanjutnya kita menentukan baris kunci. Baris kunci ini adalah rumusnya nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nilai kanannya di sini adalah 0 dibagi 40, hasilnya adalah 0. Kemudian selanjutnya 15 dibagi 1 sama dengan 15, 16 dibagi 2 sama dengan 8, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Sudahlah didapat ini, kemudian kita mencari nilai terkecil selain angka 0. Berarti nilai terkecil dari selain angka 0 ini ada pada 6. 6-nya di sini kita tandain kuning ya. Nah, di sini udah kita dapat baris kunci, kemudian kita mencari angka kunci. Angka kunci ini adalah titik perpotongan dari kolom kunci dengan baris kunci. Perpotongannya ada di angka 5. Ini 5 berarti angka kuncinya ya. Nah, kemudian kita masuk ke baris operasionalnya. Baris operasionalnya ini karena kita baris kuncinya terletak di B3, berarti kita cari B3-nya di sini. Rumus B3-nya adalah B3 dibagi dengan 5. Kenapa dibagi dengan 5? Karena ini harus dijadikan 0. Ini dijadikan 1, maaf. Ini dijadikan 1, ini 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian untuk kolom baris B baris 0, B1 dengan B2 itu kita cari dengan B0 ditambah 40 kali dengan B3 aksen. Ini kenapa plus 40? Karena kita ingin mengenolkan bilangan ini. Tiga bilangan ini. Kalau yang ini kita dijadikan 1, kalau ini kita jadikan 0. Plus 40 dikurangin 40 sama dengan 0. Berarti rumusnya ini ya. Kemudian bawahnya juga sama. Langsung saja kita masukkan angkanya B3. B3-nya di sini adalah 0 dibagi dengan 0 dibagi dengan 5. 0 dibagi dengan 5 hasilnya 0. Kemudian 3 dibagi dengan 5 sama dengan 0,6. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 0 dibagi 5 sama dengan 0. 0 dibagi 5 sama dengan 0. 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Kemudian 30 dibagi dengan 5 sama dengan 6. Kemudian kita masuk ke B0 aksen. B0 aksen itu rumusnya B0 ditambah 40 dikali dengan B3 aksen. B0-nya berapa? Ini B0-nya nih 1. B0-nya 1 berarti 1 ditambah 40 dikalikan dengan B3 aksennya di sini 0. Hasilnya sama dengan 1. Sama dengan berikutnya. Ini B0-nya di sini ada minus 30 ditambah 40 dikalikan dengan 0,6. Hasilnya adalah minus 6. Untuk bawahnya juga sama ya. Nah, sudah didapat angka ini, kita jadikan tabel kembali ya. Kita jadikan bentuk tabel. Di sini ada B0-nya berapa nih? Di sini nih, 1, minus 6, 0, 0, 8, 240. Kita taruh di atas ini. Kemudian untuk B1-nya, 0, 1,4, 0, 1, 0, 0,2, 9. Kita taruh di sini. Dan seterusnya. Nah, ini kan di sini kan untuk nilai Y-nya di sini masih negatif ya. Berarti kita harus cari lagi sesuai dengan cara pada pertama ya tadi ya kita menentukan kolom kunci, baris kunci dengan angka kunci. Nah, di sini kita cari dulu nih kolom kuncinya lagi. Kolom kuncinya di sini kolom kunci adalah nilai negatif terbesar.
nilai negatif terbesarnya ada pada minus 6. Minus 6 ini kita tandain di sini. Kemudian baris kuncinya adalah nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. 240 dibagi minus 6 adalah 40. Kemudian 9 dibagi dengan 1,4 adalah 6. 4 dibagi 0,8 sama dengan 5. 6 dibagi 0,6 sama dengan 10. Untuk mengetahui baris kunci, kita mencari nilai terendah dari selain angka 0. Berarti ada di sini ya, angka 5. Kita blok di sini, kemudian kita cari angka kuncinya. Angka kuncinya itu titik perpotongan dari kolom kunci dengan baris kunci itu terletak pada 0,8. 0,8 ini terletak pada B2. Kemudian kita cari lagi bilangan operasinya ya. B2 aksen sama dengan B2 dibagi dengan 0,8. Kenapa dibagi dengan 0,8? Karena kita ingin menjadikan ini angka 1. Kemudian untuk B0, B1 dengan B3, kita masukkan kembali rumusnya sama dengan di atas tadi ya. B0 plus 6 plus 6 ditambah dengan minus 6 sama dengan 0 ya. Nah ini kita mau nolkan ketiga bilangan ini selain angka kunci. Didapatlah B2 dibagi dengan 0,8. B2-nya di sini adalah yang sini ya, 0 dibagi 0,8 sama dengan 0. 0,8 dibagi dengan 0,8 sama dengan 1. Kemudian 0 dibagi 0,8 sama dengan 0. Kemudian seterusnya. Lalu B0 aksen sama dengan B0 ditambah 6 dikali dengan B2 aksen. Di sini B0-nya kita didapatkan angkanya 1 nih. 1 terus ditambah dengan 6 dikalikan dengan B2 aksennya di sini 0. 1 ditambah 6 dikalikan dengan 0. Hasilnya 1. Lalu di sini ada yang kedua, B0 ditambah 6 dikalikan B2 aksen. Ini B0-nya ini minus 6 ya. Minus 6 ditambah 6 dikalikan dengan B2 aksennya ini 1. Hasilnya 0. Kita lanjut sini untuk mempercepat. Nah, ini kan angkanya sudah kita dapatkan. Kemudian kita taruh lagi di kolom. Sini ya, di tabel baru lagi. Untuk nilai B0-nya di sini. Kita masukkan nih 1,000,7,5, 270. Kita masukkan ke sini, kemudian B1-nya juga sampai dengan B3. Nah, di sini kan nilai W-nya sini sudah nggak ada yang negatif ya, berarti di sini tabel ini sudah memenuhi nilai optimal. Kemudian di sini saya punya fungsi tujuan primal. Fungsi tujuan primalnya ini dengan fungsi tujuan dual ya. Fungsi tujuan primalnya ini kan tadi kan meminimumkan Z sama dengan 15x1 plus 16x2 plus 30x3. Nah, kita copy ke sini aja. Nah, di sini nilai x1, x2, x3-nya ini dari mana? Kita ada di sini. Nah, ini 15x1 dikalikan dengan x1, x1-nya di sini adalah 0. 15 dikali 0 ditambah dengan 16 dikali x2. X2-nya di sini 7,5. Kemudian 30x3 30 dikalikan dengan 5. Didapatlah hasil 270. Untuk fungsi tujuan dualnya di sini adalah nilai dualnya sini adalah W. W-nya sama dengan 270. W sama dengan 270. Berarti antara fungsi tujuan primal 270 dengan fungsi tujuan dualnya itu
270 juga. Berarti ini udah sama ya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.